変身。 Baru aja kemarin bahas Final Form Revise. Sekarang udah bahas episode terbaru aja nih ya. Kita gaskan terus teman-teman ya. Thank you banget buat kalian yang selalu mantengin info-info sampai bahas episode dan lain-lain. Selalu di channel Agan Reza ya. Jadi langsung saja kita bahas Kamen Rider Revise episode 37. Pak Akaishi yang kemarin memalsukan kematiannya untuk memperlihatkan kengerian Gifu dan memberikan rasa takut pada warga muncul kembali di sini. Sugiono Akaishi muncul kembali ya. Jadi ketika mendengar kata-kata dia setelah muncul kembali di bagian ini tuh sepertinya memang lanjutan drama dari rencana Pak Akaishi ya. Jadi bukan kayak nggak konsisten gitu. Jadi di sini Pak Akaishi mengklaim kalau dia itu bisa hidup kembali karena adanya Gifu. Jadi ia diberikan kekuatan penyembuhan oleh si Gifu. Gak cuman mengarahkan para manusia agar semakin tunduk ke si Gifu, Pak Akaishi juga tentu semakin menyudutkan para Kamen Rider yang jadi simbol keselamatan masyarakat untuk sekarang agar semakin terlihat hopeless di mata masyarakat. Dan soal ini di episode kemarin cukup berhasil ya. Daiji itu benar-benar berhasil jadi sasaran empuk kemarin ya. Benar-benar disudutkan sampai ke sudut ya. Kalau kita telah lagi lebih dalam soal ini, ya ini ngeri sih teman-teman. Dimana dia itu mengagung-agungkan Gifu banget dan ngaku-ngaku dikasih kesembuhan sama Gifu ya. Soalnya di sini dimana iblis itu dielu-elukan sama si Pak Akaishi sebagai juru selamat ya. Itu sih ngeri menurut Ana. Dan warga-warga yang gak nurut soal tindakan wajib melakukan pengecapan itu langsung ditindak juga sama Pak Akaishi. Dengan cara ya kemarin melepas Gifu Junior ya dan ngerusuh ya. Dan Hell Gifterian agar warga-warganya itu pada takut. Jadi soal Gifu ini tuh semakin ramai diperbincangkan oleh publik ya. Menjadi topik-topik di sejumlah talk show dan lain-lain ya. Sekaligus juga masih menciptakan kebingungan di tengah para warga apakah mereka ini tuh harus mempercayai Gifu atau tidak. Walau yang Anda lihat masih nyantui gitulah situasinya ya. Tapi udah mulai panas tapi belum menyeluruh banget. Di saat seperti ini juga Weekend akhirnya muncul ke permukaan dengan menyuarakan kalau mereka jelas sangat kontra dengan si Pak Akaishi. Mereka itu menghimbau para masyarakat ini tuh agar percaya kepada diri mereka masing-masing, menyuarakan kebebasan dengan cara bertarung demi melindungi umat manusia itu sendiri juga. Membahas soal konflik ini yang sekarang jadi konflik utama dan terbesar di serial Revise, yang maksud Ana adalah si Gifu dan Akaishi, masih sangat erat kaitannya itu dengan Daiji Igarashi. Yang kita juga melihat dia lumayan dibikin naik turun dengan beberapa perubahannya. Sudah Ana bahas juga di bahas-bahas episode sebelumnya dan sekarang makin terasa efeknya kalau Daiji ini tuh lagi ada di situasi yang pasrah dengan keadaan tapi nggak mau cari ribut juga. Berarti harus diakui kalau kata-kata Pak Akaishi itu berhasil mempengaruhi dia sedikit demi sedikit. Walaupun awalnya itu dia denial. Gak cuman itu aja, tapi Ana lihat ya dia sekarang menjadi manusia yang berusaha berpikir logis ya. Jadi semua ketakutan, perlawanan balik yang dia terima itu membentuk karakter Daiji yang sekarang itu kita lihat. Soal berpikir logis di mana dia itu berpikir apapun usahanya, manusia itu nggak akan bisa ngalahin si Gifu. Nah, dia pola pikirnya udah sampai sini. Jadi udahlah, kita itu nggak usah ngelawan. Jadi yang patuh-patuh aja demi perdamaian manusia juga. Nah, tolong didengarkan baik-baik dan digarisbawahi yang Ana jelaskan ya. Di sini Daiji itu mencoba berpikir logis. Sebagai Kamen Rider dan salah satu orang yang bertempur di garis depan soal konflik ini ya jelas dia itu punya responsibility. Dia pasti mikirin soal perdamaian umat manusia, keamanan umat manusia, sampai ke masa depannya juga. Ana yakin pasti mikir sampai ke situ. Dan sampailah si Daiji ini ke titik di mana dia itu sebelumnya kan jadi orang yang terdepan juga. Koar-koar gerasak gerusuk soal memberikan perlawanan ke si Gifu ini. Dan sampai benar-benar diberikan shock ya, yang sangat-sangat berat dan sangat-sangat besar menurut Ana. Dan karakter itu sampai berubah loh ya. Dan juga dia itu gak mau kalau mau nantangin Gifu itu setengah-setengah. Dalam artian gak mau kalau masih ada probabilitas ya atau kemungkinan kalahnya. Pengen yakin banget baru hajar gitu. Makanya langsung kontra dengan si Rizky Igarashi abangnya yang bilang, mungkin aku tahu cara ngalahin Gifu. Masih ada mungkinnya itu loh ya. Kalau nggak yakin ya udah mending nggak usah gitu kata si Daiji. Nah, kenapa si Iki nggak ngomong sama sekali soal Mbak Akemi yang ngasih tahu cara ini ke si Daiji? Ngerti kan? Siapa tahu kalau bawa-bawa Mbak Akemi atau si Iki tuh terang-terangan dengan tujuan dia itu ingin menyelamatkan Mbak Akemi, atau juga caranya si Mbak Akemi itu dikasih tahu juga ya ke si Daiji ini ya. At least Daiji juga pasti mau denger gitu ya. Kalau ini kan ya udah
Apa sih lu gitu, udahlah nggak usah dilawan. Nah gitu. Dan sampai di titik Daiji itu masih harus menjalani tugasnya dalam tanda kutip. Jadi itu lawan kroco-kroco udah kayak bener-bener orang yang bingung harus gimana. Banyak pertanyaan juga ke diri sendiri. Anda sih merasakan lah kebingungan Daiji ini tuh seperti apa. Merasakan ya, jadi lumayan ngefeel. Jadi Henshin-nya juga udah kayak nggak niat gitu. Ibarat bosen main DX itu mulu kali ya. Ya maksudnya ini dia udah lelah gitu dan bingung intinya ya. Malah lebih nyaman dia struggle kayak begini ya. Anda lihat si Daiji ya dibanding gerasak-gerusuk beberapa episode lalu. Kalau coba dibikin nyambung ya anggap aja gerasak-gerusuk itu di beberapa episode lalu itu jadi bagian suatu dinamika dan proses sampai dia itu dihentak realita kayak begini. Dan kalau karakter Daiji ini kita bahas kesinambungannya soal keseimbangan ya bisa masuk aja sebenarnya ya. Nah ini ada poin menariknya nih. Jadi ibarat terang dan gelap. Ya, jadi ini keseimbangan sekali lagi, terang dan gelap atau yin dan yang. Daiji yang kehilangan Kagero-nya itu benar-benar terasa efeknya di sini ya sampai episode ini. Gak cuman struggle sama diri sendiri dengan hilangnya Kagero, efek hilangnya Kadota juga sebagai mentor dia ya, Ana rasa cukup berpengaruh juga sih ya. Sayang sekali abangnya nggak bisa jadi support sistem yang baik untuk adiknya sendiri ya. Jadi kerjaannya itu ya itulah teman-teman, cuman ngepel, nyapu pemandian doang. Giliran Daiji-nya udah meledak, udah ngamuk, cuman bisa bilang Daiji, Daiji, Daiji. Udah begitu doang ya. Menarik loh bahas soal karakter Daiji di sini ya. Nggak kerasa Anda juga sampai breakdown sepanjang ini loh ya. Jadi jangan lupa kalian berkomentar juga soal Daiji Igarashi yang sudah sampai di titik ini di kolom komentar bawah. Dan soal niat Iki nih yang ingin menyelamatkan Mbak Akemi, selain sudah diteruskan juga ke George, diteruskan juga ke organisasi Weekend. Terus itu Weekend jadi rame bener ya. Hana baru gabung, Tamaki baru gabung, si ibu-ibu yang biasa itu juga baru muncul lagi, yang udah muncul dari awal-awal cerita Revise ya. Jadi agak gimana ya, walau memang mereka ini tuh sudah memperlihatkan diri kepada masyarakat si organisasi Weekend ini, tapi untuk Weekend, sebuah organisasi yang base-nya itu misterius lah bisa dibilangkan ya. Kok jadi rame sama bocil-bocil begini Pak ya? Itu Anda lihatnya kayak anak-anak soreang mau nonton event K-pop di mall-mall tah. Nah kayak begitu ya Weekend sekarang ya. Apalagi Tamaki gitu kan ya, dandanannya kan setelah join Weekend jadi kayak begitu ya, pakai ikat kepala, terus sepatunya napa gede begitu kayak buat lempar maling. Bukan mau jadi boy band ya, tapi ini yang nonton event K-pop gitu udah. Dan oke, bagaimana eksekusi setelah hint yang diberikan oleh Mbak Akemi perihal kalahkan Gifu dengan kekuatan Gifu? Ini menarik kan? Ternyata nggak usah ambil langsung ke Gifunya soal si kalahkan Gifu dengan kekuatan Gifunya. Itu sih sama aja dengan bunuh diri ya. Kalau misalkan nyamperin Gifunya langsung, gua ambil sel lu gitu, mati lu ya. Jadi ternyata sel Mbak Akemi yang sudah jadi Gift Demons juga bisa dipakai. Oh, masuk-masuk aja berarti ya. Karena kan Gift Demons itu terciptanya dari Gifu langsung ya. Kalian juga bisa lihat sendiri di episode 35 kalau nggak salah ya. Dimana si Mbak Akemi ini tuh diubah jadi Gift Demons ya kayak langsung sama si Gifunya gitu yang berlindung di portal itu ya. Ya jadi sekali lagi ini sih bisa-bisa aja ya perihal si penerapannya. Jadi ini tuh membuat peran Mbak Akemi tetap terlihat ada. Selain cuman jadi informan doang. Ya Anda juga sangat menyayangkan dong kalau cuman jadi informan doang buat si Iki. Iki kalahkan Gifu dengan kekuatan Gifu ya. Gue bakal berkorban, udah mati gitu. Ternyata ya masih bisa dibahas gitu ya si Akemi ini. Jadi dia itu udah berkorban nyawa jadi monster ya. Sekali lagi masa cuma jadi informan doang. Jadi briefing singkatnya Mbak Akemi ini tuh bakalan ditangkap ya sama Iki dan kawan-kawan. Terus juga bakal disedot sel Gifunya itu sampai habis ya. Jadi Mbak Akemi itu setelah disedot sel Gifunya sampai habis ya pasti bentuk monsternya hilang. Terus juga bisa selamat alias kembali jadi manusia ya. Dan si Iki juga mendapatkan sel Gifunya. Nah ini sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, istilahnya gitulah ya. Jadi ada keuntungannya juga ya masing-masing. Jadi misi ini tuh nggak boleh bikin si Mbak Akemi ini tuh mati ya, tapi harus ditangkep apapun kondisinya ya. Dan seperti yang kita lihat sekarang tuh si Mbak Akemi kadang-kadang kesadarannya itu muncul, kadang enggak. Yaitu karena si ini iblisnya yang mengontrol dia ya. Jadi dia juga yang nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri gitu. Ditangkap di sini dengan cara apa ya? Dibekukan ya. Dan dengan bantuan George telah memperkuat Baritrex Vice Stem agar kekuatan S-nya itu lebih meningkat di sini. Selain memberikan Baritrex yang telah di-upgrade,
Terlihat juga si George telah mengembangkan Givard Rex Firestamp. Udah Anda bahas kemarin ya teman-teman. Jadi item ini tuh akan jadi item untuk mengakses final form dari Revise, yaitu Ultimate Revise. Ternyata nggak cuma George aja yang mengembangkan, sepertinya bakalan ada andil juga Masumi Karizaki di sini, di mana George juga bilang di sini tanpa kekuatan dia dan bapaknya dia, Firestamp ini tuh nggak akan selesai. Jadi ini bakalan ada andil bapak dan anak buat final form Revise 1 ini. Menarik ya. Untuk sisanya sih di sini membahas soal percikan ya antara si Masumi dan si George. Terlihat kan dari awal ketemu juga si George juga emang kayak kurang akur gitu sama bapaknya ini ya. Tentang George kenapa kecewa juga sama bapaknya satu ini, dosanya Masumi Karizaki dan lain-lain ya. Sampai di bagian ini tuh Masumi tuh buka topeng depan si George. Walau nggak diperlihatkan mukanya ya, tapi kita udah tahu lah ya. Jadi karena di Revise Legacy kemarin juga udah diceritakan, ini gara-gara sekujur tubuhnya itu terbakar semua karena menyegel si Veil. Jadi ekspresi George juga ketika lihat muka bapaknya yang udah kebakar juga kayak shock gitu teman-teman ya. Dan misinya pun dimulai. Ada satu bagian yang bikin Ana tuh agak jijik ya. Maaf banget nih ya. Kalau Ana bilang jijik kayaknya agak terlalu kasar ya. Mohon maaf nih teman-teman. Ya udah Ana perhalus lagi jadi geli. Jadi Ana tuh agak geli di bagian ini ya. Di bagian Hana sama Hikaru itu berubah. Masih harus ditanyain kah agak gelinya itu karena apa? Jadi ini tuh kayak dua bocil berubah jadi Kamen Rider ya. Di mana dua karakter ini proses menjadi Kamen Rider-nya juga kita tuh punya alasan sentimen masing-masing. Andai kata mungkin kalian kontra ya dengan dua orang ini ya. Tapi ya arahnya emang lebih ke situ sih ya. Jadi ditempatin juga di satu scene gitu dua orang ini. Jadi agak gimana gitu ya. Terus juga nggak ada presence-nya. Semua orang tuh gampang sekali gitu sekarang jadi Kamen Rider. Ana juga udah sering banget bilang soal ini. Tukang somai juga bisa jadi Kamen Rider, tukang batagor jadi Kamen Rider ya. Jadi dua bocil ini tuh gampang bener ya jadi Kamen Rider di cerita Revise ini. Jadi ya emang kerasa sedih juga gitu. Emang jika dibandingkan dengan zaman-zaman dulu, kita misalkan lihat nih ya Kageyama sama Yaguruma, ini contoh teman-teman ya. Kageyama sama Yaguruma di serial Kabuto, Henshin jadi punch hopper sama kick hopper. Kan keren gitu ya pas mereka berubah tuh sangar gitu. Kan mereka ini rider-rider sampingan gitu. Sangar terus juga ada auranya. Ini apa gitu ya? Udah berubah juga malah jadiin ajang lomba. Yuk kita banyak-banyak ya, Pak banyak-banyak abisin para krocok. Kalau gitu lu main bisi-basi aja Pak di rumah kan. Jadi sisi keadilan buat nyelamatin orang-orangnya juga mana gitu ya. Menurut Ana ya beginilah. Dan menurut Ana ketika karakter-karakter yang seperti ini tuh udah dijadiin Kamen Rider ya udah beres gitu. Dan mau ngapain lagi? Gak akan ada kontinuitasnya karakter-karakter gini kalau udah sampai di titik ini. Maaf ya teman-teman ya. Jadi scene-nya itu simple ya di bagian ini. Tapi Ana gatel aja pengen ngomen ya. Jadi ya udah, mereka karakternya mentok sampai sini, mau ngapain lagi? Udah ya. Dan di sisi lain si Iki dan Sakura itu bertemu Pak Akaishi dan melawan Gift Demons, aka Mbak Akemi dan juga Hell Gifterian. Jadi masih sangat terlihat ya, terlihat banget malah cerita Revise atau si Pak Hanta mungkin yang pegang kendali ini tuh masih ingin nge-push Sakura jadi center di Revise ini. Emang relate-nya Mbak Akemi itu ya lawan Iki. Ya nggak masalah sih soal ini karena Iki juga mau nyelamatin juga kan. Tujuan dia seperti itu. Tapi tiba-tiba kita itu dihidangkan dengan si Hell Gifterian yang kuat mampus. Dimana si Daiji aja sekali sentil babak belur di episode kemarin lawan Sakura. Ini yang bikin power scalingnya tuh jadi makin gak jelas menurut Ana ya. Karena terlalu pengen nge-push Sakura jadi karakter di depan. Emang hasilnya si Sakura ini kalah. Cuman ada beberapa kali juga Sakura kayak ngasih perlawanan yang lumayan gitu ya. Si Jan Basic Form kalau dibandingkan dengan Holy Life kuat mana sih? Ana sangat yakin Holy Life itu pasti unggul jauh daripada si Kamen Rider Jan ini ya. Nah, lanjut ke Iki ya. Di sini muncullah Double Barytrax dengan Firestamp modifikasi Barytrax yang diberikan George tadi. Jadi di sini Revive itu bisa berubah menjadi Barytrax. Begitu juga dengan Vice yang akan berubah jadi Barytrax juga. Jadi nggak dapat tameng doang kayak biasa ya. Dua-duanya bisa jadi Barytrax. Bagian ini refreshing sih menurut Ana ya. Dan emang keren formnya Barytrax tuh ya. Jadi agak sayang aja gitu. Jarang banget dipakai kan. Lebih keren dari Volcano. Bahkan lebih keren dari Thunder Gale. Thunder Gale lagi ya. Barytrax emang keren lah pokoknya ya. Nah di sini trik Pak Akaishi bermain lagi. Pak Akaishi seperti kayak mengadu domba di sini ya. Dimana Daiji itu diperlihatkan abangnya si Rizky ini tuh yang lagi lawan si Mbak Akemi. Tentu Daiji ya jadi salah paham di sini. Padahal kan tujuan Iki ya ingin menyelamatkan Mbak Akemi.
Cuman yang dilihat Daiji dari kacamata Daiji, loh kenapa tiba-tiba abang gua ikut campur gitu ya lawan si Akemi? Ya kita juga tahu Akemi connected banget sama si Daiji ya, dimana si Daiji juga gerasak-gerusuk ingin menyelamatkan Mbak Akemi. Jadi ketika si Ikki ini teralihkan perhatiannya, si Mbak Akemi itu langsung dibunuh oleh Pak Akaishi. Si Pak Akaishi juga bilang kan, udah tugas lu udah selesai katanya. Ini greget sih teman-teman ya, ngeselin asli ya. Jadi Daijinya ya masih salah sangka. Abangnya langsung dapat bogem itu ya. Tapi nggak tahu kenapa Ane puas aja di bagian ini lihat si Ikki dijotos kayak begitu Pak ya. Udah dijotos, mukanya si Rizky juga kayak sok-sok memelas tabah gitu, seakan-akan dia tuh kayak ngomong, ya udah pukul gua lagi sini gitu ya. Nyebelin gitu teman-teman ya. Memelas-memelas gitu, aduh kesel sumpah. Padahal kalau dia ngomong terang-terangan ya nggak akan sekeos ini juga gitu sama si Daiji, tentang rencana dia menyelamatkan Mbak Akemi, tentang melawan lagi Gifu dengan kekuatan Gifu gitu ya. Ini kan kayak masih misterius, jadi menyebabkan kesalahpahaman bisa dibilang di sini ya. Di saat jotosan kedua itu hendak meluncur dari tangan Daiji ke mukanya Rizky Igarashi, seseorang yang sudah kita tunggu-tunggu kedatangannya akhirnya muncul lagi di sini. Di momen ini, di akhir episode ini, dia adalah Hiromi Kadota Parkour. Wow. Karena ini langsung bersambung, tentu penasaran ya akan seperti apa kelanjutannya. Tapi Anda mau komentarin sedikit dulu poin-poinnya. Jadi apakah Hiromi Kadota yang kembali sekarang itu tepat momennya, atau malah merusak pace-nya cerita si Revice? Nah ini kekhawatiran juga teman-teman ya. Jadi comebacknya Hiromi Kadota itu masih ada probabilitas bakalan naik atau bakalan turun nih ceritanya. Nah ini kekhawatiran juga loh ya. Tapi tolong teman-teman disimak dulu baik-baik. Memang banyak sekali di sini yang Anda lihat juga banyak yang mengharapkan Hiromi Kadota balik. Cuman Anda coba breakdown poin-poinnya biar kalian juga bisa dapat point of view yang baru ya. Jadi karena kemarin Revice bisa dibilang udah drop parah lah ya, dan hilang momentumnya. Bahkan udah pada nggak berharap banyak juga si Hiromi itu balik dan nge-carry series Revice ini tuh seperti yang dia lakukan di beberapa saga. Anda juga kok, jujur ya teman-teman ya, karena udah terlalu lama juga sampai si Revice-nya anjlok. Jadi punya keraguan juga kayak begitu. Jadi baliknya Hiromi ini tuh takutnya belum bisa membalikkan keadaan banget ya. Nah, tapi tentunya tetap berpikir positif karena Revice juga dari kemarin mulai ada improvement ya. Semoga munculnya Kadota dan juga Final Form Revice ya akan semakin mendongkrak si Revice ini. Begitu toh ya. Jadi kita tunggu teman-teman ya, andilnya seperti apa. Sepertinya sih nggak akan langsung jadi Kamen Rider juga ya. Tapi kalau misalkan soon ya, Ane yakin sih ya bakalan dikasih porsi si Kadota ini ya bakalan jadi Kamen Rider lagi ya. Jadi semoga Hikaru ya cepetan pensiun aja lah Pak ya. Kadota balik lagi jadi Kamen Rider. Jadi kembalinya Hiromi Kadota ini disambut dengan cukup meriah ya oleh beberapa aktornya Revice seperti Kentaro Maeda, aka Rizky Igarashi, dan juga si Hyuga Wataru ya, Daiji Igarashi ya. Jadi mereka itu mengupload foto bersama si Hiromi Kadota aktornya Junya Komatsu di Instagram mereka masing-masing. Jadi yes, Final Form Revice aka Ultimate Revice itu akan muncul di episode minggu depan. Jadi episode minggu depan alias episode 38 Anda bakalan on cam lagi ya bahasnya. Mohon maaf untuk yang sekarang ini dulu teman-teman, off cam dulu. Jadi bakalan on cam lagi untuk minggu depan episode 38, mengingat episode minggu depan lumayan penting. Penting malah ya, penting banget. Dan karena sel Gifu dari Akemi itu gagal didapatkan, jadinya sel Gifu yang dipakai adalah sel Gifunya Igarashi Genta aka Junpei Shiranami untuk menjadi bagian dari proses menciptakan Givard Rex Vice-Tam. Yang Anda lihat di preview sih kayak gitu. Biasa episode Final Form itu selalu berkesan ya. Jadi semoga Revice juga seperti itu. Jadi kilas balik dikit nih. Pas Anda bahas Zero Two ya, itu menurut Anda mantep banget sih. Itu Anda benar-benar mikir banget bahasnya juga ya. Karena lumayan rumit tapi konklusinya juga kita puas gitu. Oh Zero Two tuh kayak gini gitu. Terus juga Cross Saber. Walaupun formnya seperti itu, dan jujur Anda nggak suka sama Cross Saber, tapi menurut Anda debutnya luar biasa. Luar biasa loh episode 38 Saber ya. Ya semoga Revice ini tuh bisa benar-benar memaksimalkan episode 38 itu sama seperti pendahulu-pendahulunya ya teman-teman ya. Bisa jadi debut Ultimate Revice yang benar-benar ikonik banget, yang benar-benar epic banget. Dan juga selain debut yang benar-benar keren, kita juga pastinya berharap episode 38 Revice ini tuh jadi titik balik mereka nih ya. Ini kesempatan teman-teman ya. Jadi semoga ya
nggak drop-drop amat lah ya. Justru bisa membalikan keadaan di titik itu. Yaudah guys, terima kasih yang sudah menyimak pembahasannya sampai habis untuk revise episode 37. Jadi memang masih banyak sekali poin-poin yang bisa kita bahas teman-teman ya. Jadi silahkan kalian teruskan saja di kolom komentar. Terima kasih banyak sekali lagi. Jadi bakalan jadi minggu-minggu yang sibuk. Pokoknya akhir-akhir ini Ana udah kasih tahu ya. Soal Ultimate Revise muncul, nanti juga bakal nunggu trademark rider baru ya. Dan segala macam kalian tungguin aja info-infonya teman-teman ya. Pastinya kalian ikutin sesuai aturan-aturannya ya. Update dulu di fanpack dan dilanjut dengan pembahasan di Tokusatsu. Dan jangan lupa juga sebelum bahas di Tokusatsu, pastinya kalian pantengin info-infonya di fanpack Ana Agan Reza Plus. Thank you guys. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow Instagram Ana di @reza_alexandre dan juga di Agan Reza Plus. Ada TikTok juga @reza_alexandre dan jangan lupa juga subscribe channel kedua Ana yaitu Reza Alex dan juga ada subscribe channel Agan Reza Clips ya. Thank you guys. Bye bye.